Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Soimin, soimat Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, menyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa ya Pak Ustadz ya. Ya Allah amin. Amin amin. Dan tentu seperti biasa di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan tema-tema ataupun topik Ramadan nih Pak Ustadz. Di segmen kali ini kita akan bicara terkait menggapai Ramadan terbaik. Karena bagaimana sih caranya menjadikan Ramadan ini sebagai sebuah momen membentuk karakter dan juga perubahan positif yang tentu diharapkan berkelanjutan. Tidak hanya berhenti di saat bulan Ramadan, melainkan nanti ketika ternyata Ramadan sudah usai, 11 bulan ke depannya itu bisa tetap berkelanjutan hal positif ya gitu ya Pak Ustadz ya. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, as-saimin as-saimat, juga Mbak Tiara. Semoga Allah terus mengaruniakan keberkahannya, karunia-Nya untuk kita, sehingga kita bisa menjalani tugas dan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana caranya menggapai Ramadan terbaik. Agar Ramadan yang kita jalani saat ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui. Karena indikasi dari kesuksesan seseorang itu apabila ada grafik kebaikan yang terus meningkat. Nah, kalau dalam makalah bahasa Arabnya itu man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Seseorang yang dari hari ke hari grafik kebaikannya terus mengalami signifikan kebaikan. Artinya dari hari-hari ada perubahan yang terus membaik. Tentu di bulan Ramadan dan juga berkelanjutan setelah Ramadan. Jangan sampai begitu Ramadan selesai malah terjun bebas gratis. Enggak seperti itu yang diharapkan. Nah, untuk memperoleh sesuatu yang terbaik itu, dan memang Allah menghendaki kita ini menjadi umat yang terbaik. Dalam Al-Quran, ayat ini cukup begitu masyhur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji, menseleksi siapa sih di antara kita ini yang ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya, termasuk siapa yang Ramadannya terbaik. Mereka inilah orang-orang yang meraih kesuksesan. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Abu Nasir Muhammad Ibrahim Samarqandi. Dalam tulisannya Tambihul Ghafilin, beliau mensyaratkan ada 4 syarat agar aktivitas yang kita lakukan termasuk Ramadan. Secara umum tentu bukan hanya Ramadan, tentu aktivitas-aktivitas yang lain juga termasuk aktivitas yang berhubungan dengan keduniaan kita, bukan hanya masalah akhirat. Masalah keduniaan juga sama. Tetapi dalam hal ini tentu Ramadan ini, bagaimana caranya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Apa kata beliau? Yahtajul amalu arba'ata asya hatta yusallima. Bahwa setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu untuk meraih kesuksesan, untuk menjadi yang terbaik dibutuhkan 4 syarat. Apa itu? Yang pertama adalah al-ilmu qabla badaihi. Menguasai ilmu pengetahuan sebelum melaksanakan satu pekerjaan itu. Li'annal amala la yasluhu illa bil ilmi. Karena sesungguhnya amal itu tidak akan bisa berhasil dengan baik, atau dalam bahasa lain tidak akan memperoleh hasil terbaik tanpa didasari dengan ilmu. Begitupun pekerjaan kita, pekerjaan dunia kita ini akan memperoleh hasil yang maksimal kalau itu didasari dengan keilmuan. Semakin tinggi keilmuan kita, maka hasil dari pekerjaan kita itu akan semakin maksimal.
Contoh gampang, contoh lucu-lucunya ini Mbak Tiara. Sama-sama ngangkat batu. Itu ada yang sehari dapat gaji cuma 200, paling 250.000. Ada yang cuma hanya sekian jam bisa dapatnya ratusan juta. Sama-sama ngangkat batu padahal. Yang satu ngangkat batu, tukang bangunan. Yang satu batu ginjal. Batunya hanya mungkin segede ujung jari. Hanya hitungan jam tapi ratusan juta. Yang membedakan apa? Ilmunya tentunya. Lah, begitupun dalam ibadah kita. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi kalau dilandasi dengan keilmuan yang cukup, insya Allah nilainya akan berbeda dibanding dengan orang yang menjalani ibadah hanya karena ikut-ikutan saja atau hanya keturunan saja. Makanya tadi, al-ilmu qabla bada'ihi. Kemudian yang kedua, an-niyatu fi mabda'ihi. Niat yang baik ketika mengawali pekerjaan itu. Apa? Semua ibadah itu butuh niat. Sesuatu yang kelihatan urusan dunia saja akan bernilai ibadah kalau itu dilandasi niat yang baik. Ada satu hadis yang cukup panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan betapa banyak amal itu amal dunia. Kelihatannya amal dunia, zahirnya amal dunia. Tapi di akhirat nanti akan bernilai ibadah yang luar biasa. Bihusnin niyah, karena bagusnya niat. Sebaliknya, ada sesuatu yang kelihatannya kayak kegiatan akhirat. Tetapi nanti di akhirat nol, nggak ada nilainya. Bisu'in niyah, karena buruknya niat. Maka dalam hadis Rasulullah sampaikan, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal ibadah kita nilainya tergantung niat. Atau dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu tergantung dari niat dan tujuannya. Termasuk dalam kita menjalani ibadah Ramadan ini. Niat kita apa? Kalau niat kita hanya nggak enak dengan orang-orang sekitar kita, ketika rasa nggak enak itu udah hilang, maka berhenti juga kita menjalani ibadah. Maka niatnya yang ditata dengan baik. Apalagi ibadah puasa kita. Termasuk rukun dari puasa itu adalah niat. Karena rukun puasa itu cuma dua. Satu niat, yang kedua adalah menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik makan, minum, dan lain sebagainya. Lah, yang pertama niat ini terkadang banyak orang yang terlewatkan. Ketika malam dia menjalani ibadah taraweh, mungkin kadang dibimbing bersama-sama dengan bareng-bareng membaca niat. Nawaitu, soma, gotin, dan seterusnya. Lah kadang yang timbul problem itu ketika nanti dia sudah tidak, atau dia saat itu mungkin ada kegiatan lain sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah taraweh. Lah niat puasanya kapan? Yang jadi persoalan kan di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis ini dicatat oleh Imam Muslim Al-Jazairi. Beliau mengatakan bahwa dalam hadis ini Rasulullah sampaikan malam yubayyitin niyah fala siyamalahu. Seseorang yang tidak menginapkan niatnya dari malam hari, maka fala siyamalahu, maka tidak sah puasanya. Nah, niat puasa itu tidak harus diucapkan, tidak harus dibacakan, cukup dalam hati, besok hari saya niat puasa, itu pun sudah bagian dari niat. Maka ibadah itu atau Ramadan ini akan memperoleh kualitasnya apabila an-niyatu fi mabda'ihi. Kemudian yang ketiga, as-sabru fi wasatihi. Sabar ketika di tengah-tengah menjalani aktivitas itu. Yang dalam hal ini tentu ya Ramadan itu. Kita orang Muslim Indonesia ini alhamdulillah menjalani ibadah puasa itu stabil kurang lebih 14 jam. Kalau dengar kita saudara-saudara kita yang kebetulan bekerja di luar negeri yang waktu malamnya itu hanya hitungan jam, hanya pendek, itu betapa panjangnya ia menjalani ibadah puasa. Saya pernah membaca di media sosial itu ada yang waktu siang itu sampai 19 jam. Berarti malam hanya 5 jam, cuman sebentar. Berarti ia menjalani puasa betapa durasi panjangnya luar biasa. Lah kalau ini kok tidak sabar ya tidak akan selesai.
Kalau di bulan Ramadan sih alhamdulillah situasi dan kondisi kita tinggal di mayoritas muslim, ya alhamdulillah. Seandainya pun ada teman kita yang beragama lain atau yang muslim tapi hari itu kebetulan tidak berpuasa, mereka pun masih malu-malu untuk menunjukkan tidak berpuasa kan, kadang makan minum masih bersembunyi dan lain sebagainya. Jadi kita menjalani puasa itu situasi dan kondisinya sangat mendukung. Tapi nanti ketika kita berada di lingkungan yang, mohon maaf, kita mungkin berada di satu wilayah yang muslim itu minoritas, atau mungkin kita berada di lingkungan kerja yang muslim itu hanya beberapa orang saja, itu baru diuji kesabaran kita dalam beribadah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain pun butuh sabar. Seperti misalnya ibadah sunnah dalam Ramadan, tarawih. Betapa banyak saudara kita yang menjalani ibadah tarawih itu kayak, mohon maaf, kayak latihan pencak silat. 20 rakaat selesai hanya kurang dari 10 menit, itu kayak apa cepatnya. Itu bagaimana dengan saudara kita yang, orang-orang tua kita yang sudah sepuh, rukuk sujudnya seperti apa dengkulnya kan. Ya karena mungkin tidak sabar, padahal dalam sholat itu kan disyaratkan adanya tumak ninah. Lah tumak ninah itu kan intinya adalah berhenti sejenak, tenang seluruh anggota badan, ini kan termasuk bagian dari sabar. Dan puasa itu termasuk melatih kesabaran kita. Segala sesuatu akan memperoleh hasil yang maksimal kalau dijalani dengan kesabaran. Kadang kita itu ingin meraih sesuatu, udah kita usahakan tapi mungkin belum berhasil, kita nggak sabar akan pindah jalur. Padahal mungkin tinggal selangkah lagi kita akan memperoleh keberhasilan itu. Nah, yang diajarkan dalam agama kita atau yang diajarkan oleh para ulama kita untuk memperoleh kesuksesan salah satunya yaitu dengan kesabaran itu. Begitupun Ramadan ini akan bisa berhasil kalau kita sabar. Banyak yang tidak sabar. Baru 3 hari puasa, 4 hari keempat sudah lebaran. Ya baru puasa dapat 3 hari, hari keempat kok sudah lebaran. Ini yang berbahaya. Maka harus dilatih kesabarannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ke obrolnya terkait dengan menggapai Ramadan terbaik. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta. Penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Soimin, soimat dimanapun berada, tadi di segmen awal Pak Ustadz sudah menyampaikan 3 poin dari 4 bagaimana cara ataupun syarat menggapai Ramadan yang terbaik. Mulai dari menguasai ilmu, kemudian niat yang baik, dan juga sabar. Ini salah satu kunci yang paling penting juga ya Pak Ustadz ya, untuk menggapai Ramadan terbaik. Nah, untuk poin selanjutnya apa nih Pak Ustadz, silakan. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, Soimin as-Soimat dimanapun berada, juga Mbak Tiara. 3 syarat sudah saya sampaikan, kemudian yang keempat adalah al-ikhlasu inda firahi, ikhlas. Ikhlas ini memang sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi ini salah satu syarat mutlak untuk memperoleh keberhasilan. Definisi ikhlas itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang titik tujuan akhirnya adalah Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan ini kan perjalanan panjang. Nah, ada satu titik yang akan kita tuju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Mengenai latihan ikhlas, kita itu sudah dilatih dari kecil. Dari bacaan-bacaan niat dalam ibadah kita, dari kecil kita udah diajarkan. Ketika wudhu, kita diajarkan bacaan niat, nawaitu wudhu alirofil hadasil aswari fardon lillahi ta'ala. Kemudian ketika kita sholat diajarkan bacaan niat, bukan niat ya. Niat dan bacaan niat itu tentu beda. Bacaan niat, sholli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ada tujuan titik akhirnya adalah lillahi ta'ala. Ketika kita berpuasa, nawaitu shoma ghadin dan seterusnya, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Ketika kita membayar zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni dan seterusnya, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Apalagi haji yang ibadah butuh biaya besar, tenaga besar, meluangkan waktu yang cukup lama, antriannya juga di Indonesia ini sampai puluhan tahun. Kalau tidak lillahi ta'ala, alangkah ruginya. Nah, ikhlas itu adalah
titik akhir yang kita tuju dari sebuah perjalanan ibadah kita. Lah ketika titik akhir itu belum kita capai, maka kita akan terus berjalan untuk mencapai titik akhir itu. Kita akan bisa sabar untuk menjalaninya, kita akan mempunyai niat yang baik, kita landasi dengan ilmu yang cukup, itu kalau titik akhir yang kita tuju adalah Allah. Dan bagi orang-orang yang sudah bisa memantapkan titik akhir tujuan dari yang diraih adalah Allah, insya Allah rintangan apapun tidak akan bisa menghalanginya. Ya. Kita ini terkadang Ramadan hanya ikuti tren saja, ikut ibadah taraweh ya ikuti musimnya saja, musim taraweh, musimnya puasa. Tapi begitu nanti belum sampai seminggu masjid sudah mulai mengalami kemajuan, barisannya makin maju. Lah kemudian puasa baru 3 hari 4 hari sudah lebaran. Idul Fitri sih belum, cuman lebarannya sudah. Karena mereka ini terkadang hanya ngikuti tren saja. Hanya kadang mungkin nggak enak. Masa awal Ramadan kok nggak taraweh. Ya. Nggak enak mungkin sama tetangga, sama lingkungan rumahnya. Dalam rumahnya sendiri mungkin dengan istrinya, dengan anaknya. Ketika orang-orang seperti itu menjalani ibadah bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tapi karena nggak enak bahasanya, karena nggak enak. Maka ketika rasa nggak enaknya itu udah hilang, maka berhenti juga ibadahnya. Misalnya ketika awal Ramadan, nggak enak kalau nggak puasa, wong teman-teman kerja saya satu kantor pada puasa kok rata-rata muslim semua. Nah begitu ada satu aja yang nggak berpuasa, rasa nggak enaknya hilang, berhenti juga dia puasa. Terus kemudian yang taraweh ya begitu. Ketika rasa nggak enaknya, tetangga sebelah udah nggak berangkat. Rasa nggak enaknya udah nggak ada. Lah kemudian juga sama, dia akan berhenti juga. Maka salah satu faktor untuk meraih Ramadan terbaik adalah tetapkan tujuan titik akhir kita adalah Allah. Walaupun misalnya di tahap-tahap awal kita belum bisa seperti itu, tapi paling tidak itu ada titik akhir yang kita tuju. Lah dalam perjalanan itu ya kadang ada berhenti, kadang ada belok, ya itu biasa. Tapi asal belum sampai ke tujuan kita masih melanjutkan perjalanan. Ibarat kita mau pulang kampung, tujuan kita ke Surabaya, asal jangan belum sampai Surabaya ya jangan udahan. Kalau istirahat ya monggo, capek. Mungkin belok dikit ke pom bensin ya silahkan. Yaitu tapi tetap melanjutkan perjalanan sampai nanti tujuan akhir kita di Surabaya. Begitupun dalam kita menjalani ibadah kepada Allah. Belum mencapai titik yang kita tuju lillahi ta'ala, tapi kadang belok. Namanya kita dalam menjalani ibadah itu didasari iman, lah iman itu kadang ya naik, kadang ya turun. Ketika Ramadan rata-rata naik. Nanti ketika akhir Ramadan udah menurun. Luar Ramadan turun lagi. Tapi nanti ya diusahakan untuk bisa naik kembali. Ya itulah dinamika keimanan kita, dinamika kita dalam ibadah kita. Tapi kita tidak menyerah, terus kita berusaha dengan semaksimal mungkin yang dalam hal ini untuk memperoleh Ramadan yang terbaik. Itu tadi 4 syarat Mbak Tiara. Iya, tadi sudah disampaikan 4 syarat untuk menggapai Ramadan yang terbaik. Dan kalau kita bicara Ramadan, Pak Ustadz, ini sebagai sebuah waktu yang tepat juga untuk kemudian evaluasi diri, introspeksi diri, dan juga menjadi momen refleksi gitu lah Pak Ustadz, untuk merefleksikan diri kita gitu sejauh ini. Nah sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz langkah introspeksi, langkah evaluasi yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini Pak Ustadz? Sebetulnya ada, sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya harusnya ya. Tetapi Ramadan adalah momen terbaik untuk kita mengkoreksi diri. Sejauh mana sih yang kita lakukan ini, di usia kita yang sudah segini ini, apa sih yang sudah kita capai dari sisi kemanfaatan kita kepada orang lain, kepada keluarga kita, atau sejauh manakah kita tidak merugikan orang. Nah, sebetulnya bukan hanya Ramadan ya, karena ada satu nasihat dari sahabat Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar ibnul Khattab. Beliau mengatakan begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum nanti dikoreksi oleh Allah. Kalau kita mengkoreksi sekarang, seandainya ada kekurangan, kita bisa perbaiki. Lah untuk kita bisa mengoreksi diri itu terkadang kita butuh bantuan orang lain.
butuh orang-orang terdekat yang jujur, yang mau untuk mengoreksi diri kita. Karena banyak di antara teman kita itu mereka akan melakukan kebohongan karena nggak enak sama kita. Ya. Ketika kita udah berusaha untuk menjadi baik, kita tanya, Mbak atau Mas, gimana sih saya ini dengan Mas? Oh baik. Padahal dia mungkin dalam hatinya ada saya yang mengganjal. Iya. Karena nggak enak ntar kalau jujur nanti malah bisa jadi berantem dan lain sebagainya. Kita harus bisa menjadi teman atau mencari teman yang membuat kita baik, membuat kita benar, bukan hanya yang membenarkan kita. Segala apapun yang kita lakukan, dia bilang benar, baik, bagus. Atau dalam bahasa itu biasa sebutnya ABS apa-apa, asal bapak senang. Asal bapak senang, asal pokoknya bapak senang. Padahal sebetulnya enggak itu. Yang kita butuhkan itu orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat kita menjadi benar, bukan yang selalu membenarkan. Dan ini memang butuh latihan ya. Nah, sahabat Umar tadi bilang hasibu anfusakum, koreksi dirimu. Tentu kita kalau mau koreksi ya butuh catatan-catatan kecil sebetulnya. Kita bikin resume keseharian kita. Kalau zaman dulu buku harian dah ya. Buku harian kita tulis hari ini yang sudah kita peroleh sisi baiknya mana. Bukan berarti kok menggantikan posisi Rokib Atid, bukan. Beda. Beda. Ini hanya untuk kita bisa mengevaluasi. Lah kalau kita nggak membuat catatan, memori kita itu sangat terbatas, mudah lupa. Kalau kebaikan yang kita lakukan, kita akan selalu ingat. Tapi keburukan yang kita lakukan, kita sering lupa. Punya utang aja lupa kok. Nah, di momen Ramadan itu sebetulnya adalah momen yang terbaik untuk kita mengintrospeksi diri kita. Untuk mengoreksi diri kita. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini adalah kesempatan detik-detik terakhir saya bisa berbuat. Nah, kalau orang sudah bisa melakukan itu, insya Allah dia akan timbul semangatnya. Mungkin Mbak Tiara nggak ngalami, nggak? Di zaman saya dulu ngalami. Ketika kita pulang kerja di terminal itu connect bis kota itu akan selalu teriak terakhir gitu ya. Nah, kalau sekarang kan mode transportasi udah nggak begitu kan? Nah, kalau zaman saya dulu begitu, terakhir. Ketika mendengar teriakan kondektur itu terakhir, kita meyakini ini adalah bis terakhir. Maka kita akan mengejar sekuatnya. Kalau perlu lari sendal dicopot, lari kita. Begitupun kalau kita sudah jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini adalah detik hari-hari terakhir saya bisa nabung pahala. Maka ketika itu bisa dilakukan oleh orang itu, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar tadi. Saat dia kayak bis kota dia akan berusaha untuk mengejar itu tadi. Nah, orang itu kadang akan terlena karena merasa masih panjang ini, masih muda ini, entar aja lah kalau umur-umur udah 50-an, entar aja lah. Iya kalau nyampe, kalau nggak nyampe, wong Israel itu ketika mendapat mandat untuk mencabut nyawa, masalahnya nggak lihat KTP dulu, nggak lihat kakak dulu, wah ini masih muda, enggak. Lihat masih sehat. Masih sehat, enggak. Wong syaratnya meninggal itu nggak harus sakit, nggak harus tua kan. Nah maka ketika turun perintah dari Allah ambil, ya ambil. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang ajal itu sudah mulai di waktunya nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Maka momen Ramadan ini untuk kita muhasabah diri, introspeksi diri. Siapa tahu ini kayaknya terakhir. Dan atau mungkin nggak terakhir sih, cuman kita nggak bisa maksimal seperti sekarang, atau mungkin karena kesehatan kita yang terganggu dan lain-lain. Maka mungkin berkali-kali saya katakan gunakan aji mumpung sehat, mumpung sempat, mumpung bisa, mumpung masih muda. Nah, sekarang kan masih muda daripada tahun depan. Iya, dibanding tahun depan ya. Daripada tahun berikutnya lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dikatakan tadi, saya ulang makolahnya dari Abdullah bin Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum nanti dikoreksi Allah. Kalau yang mengoreksi Allah melalui malaikatnya Mungkar Nakir, udah nggak ada waktu untuk perbaikan. Kalau memang baik surga, kalau enggak ya sebaliknya. Makanya sekarang adalah waktu yang terbaik untuk terus kita muhasabah, tentunya dengan membuat catatan kecil, kekurangan kita di hari ini apa, dan untuk perbaikannya dari sisi mana. Itu yang harus kita lakukan agar insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Wallahu a'lam
bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini dengan maksimal dan menggapai Ramadan terbaik. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.